Oh iya iya iya. Ya, ulangi dari awal. Kita yang diajar Pak, monggo. Oh iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengajar murid-murid, cepat dianggap kita murid-murid. Oh iya iya iya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga Selamat pagi Bapak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Bapak. semoga pada hari ini anak-anak Alhamdulillah dalam baik. keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum Amin. pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, sini Bapak Guru ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kalimat thayyibah. Nah, anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah itu? Bapak. Kalimat yang baik, Bapak. Kalimat sebelum pelajari kita ini kita tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kita setelah mempelajari kalimat thayyibah ini anak-anak mampu memahami makna kalimat thayyibah. Yang kedua, nanti anak-anak mampu mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita saat anak-anak bergaul dengan teman dan keluarganya masing-masing. Nah, apa yang kalian tahu tentang kalimat thayyibah itu? Nah, ada yang tahu? Nah, betul. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya yang pertama itu subhanallah, yang kedua masya Allah, dan yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Untuk yang tema yang pertama yaitu perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar di mana kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Yang pertama, ketika kita melihat di dalam laut itu saat kita menyelam. Nah, dalam laut itu ada keindahan alam bawah laut, kemudian keindahan di pegunungan, kemudian ketika melihat kejadian yang luar biasa seperti gunung meletus, kemudian ketika kita mendapatkan prestasi yang membanggakan. Nah, pengertian kalimat subhanallah yang pertama itu adalah disebut juga kalimat tasbih, yang merupakan kalimat pujian kepada Allah, yang artinya itu Maha Suci Allah. Nah, diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan dari keindahan Allah. Nah, ketakjuban yang ini murni atas kekuasaan Allah tanpa ada campur tangan dari manusia. Berarti ini langsung dari Allah tanpa ada bantuan dari manusia. Nah, kapan waktu pengucapan kalimat subhanallah? Yang pertama, melihat keindahan dan Allah, kemudian merasakan kebesaran dan kekuasaan dari Allah, merasa heran kepada sikap seseorang. Contohnya kalau kita heran terhadap sikap seorang seperti pinter apa dia terlalu. Kemudian ketika berzikir kepada Allah yang kita lakukan setelah sholat fardu sebanyak 33, dan yang kelima ini mengingatkan imam, khususnya ini makmum laki-laki ketika imam lupa atas gerakan sholat. Dan kemudian kalimatnya adalah nanti akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Kemudian mempertebal iman kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari perbuatan. Dan kemudian yang kedua yaitu kalimat Masya Allah. Masya Allah ini artinya kalimat
Yang pojok itu jangan main terus, perhatikan papan tulis. Iya Pak Guru. Nggih, Pak. Kalimat Masya Allah ini artinya semua ini terjadi atas kehendak Allah. Ya, ketika ini diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan, tapi ada peran di situ, ada peran manusia. Seperti ini contohnya, kebun bunga. Ini ciptaan Allah, bunga merupakan ciptaan Allah, tapi di situ merupakan disusun oleh manusia sehingga menjadi lebih indah. Kemudian saat melihat kawan yang nakal, nah ini ketika melihat teman-temannya ada yang dibully, ini mengucapkan Masya Allah. Dan melihat kecanggihan teknologi. Yang keempat, ketika ada fisik seseorang yang kuat atau kuat mengajukan. Yang hikmah waktunya yang ini pertama, ketika melihat yang menakjubkan tadi seperti gambar tadi. Nah, ini melihat yang luar biasa, orang bisa mengangkat beban yang begitu besar dan berat, mampu diangkat. Ya, kemudian kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar ini adalah artinya Allah Maha Besar, atau juga disebut kalimat takbir, yang artinya Allah Maha Besar. Nah, ini merupakan bentuk pengagungan Allah, bentuk pengagungan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pengucapan Allahu Akbar ini kita diucapkan ketika yang pertama azan, yang kedua ketika berzikir salat, kemudian pada saat malam takbir antara Idul Fitri dan Idul Adha, ini di antara dua Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat, ini ketika melaksanakan sholat. Nah, ketika melaksanakan sholat, pada saat takbiratul ihram itu kita berdiri, kita mengucapkan takbir. Dan ketika pidato pada sholat Jumat, nah ketika perang ini untuk menimbulkan semangat, kepada para prajurit untuk maju ke medan jihad. Adapun hikmahnya merasa kecil di hadapan Allah. Kemudian agar selalu ingat kepada Allah, selalu optimis dengan pertolongan Allah, tidak mudah putus asa, terhindar dari sifat sombong. Nah, ini sebelum kita akhiri, ini ada tugas. Yang pertama itu tugas tertulis. Dan yang kedua adalah praktek. Nah, tugas tertulis ini nanti kalian akan menyebutkan apa arti dari kalimat thayyibah. Yang kedua, tuliskan lafaz kalimat thayyibah. Dan ketiga, menyebutkan waktu penyebutan kalimat thayyibah itu dilakukan. Nah, untuk tugas prakteknya nanti hafalkan bacaan tersebut. Nah, dari sini apa ada yang mau ditanyakan? Pak Guru, mau bertanya. Nah, silakan. Itu Pak Guru, untuk soal tertulis yang nomor 2, tulislah lafaz kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kan banyak Pak Guru. Itu terus ditentukan atau tidak berapa atau yang sudah kita pelajari Pak Guru? Untuk tugas yang nomor 2 ini nanti lafaz kalimat yang hari ini kita pelajari. Yang subhanallah, yang Masya Allah, dan Allahu Akbar. Terima kasih Pak Guru. Nah, dari pelajaran yang
kita lakukan pada hari ini, apa yang dapat disimpulkan? Ada yang tahu? Ini Pak Guru, saya akan mencoba menyimpulkan Pak Guru. Ya. Nah, kalimat thayyibah itu kalimat yang baik yang diucapkan oleh kita ketika kita menyaksikan sesuatu hal yang menurut kita bisa jadi luar biasa. Kemudian setiap kalimat thayyibah memiliki waktu-waktu tertentu dalam pengucapannya. Sebagai contoh, kalimat tasbih diucapkan ketika kita menyaksikan sesuatu yang menakjubkan yang tidak ada campur tangan manusia. Kemudian yang kedua, kalimat Masya Allah diucapkan ketika kita menyaksikan sesuatu yang menakjubkan tapi ada campur tangan manusia. Kemudian yang ketiga, kalimat takbir diucapkan sebagai bukti keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mengakui akan kelemahan kita. Menurut saya itu Pak Guru. Terima kasih untuk murid Pak Guru yang satu ini yang sangat pintar sekali. Yo, Pak Guru. Yang dapat kita simpulkan yang pertama, kalimat thayyibah itu adalah ucapan atau kalimat yang baik. Yang kedua, contoh kalimat yang baik itu adalah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Ya. Untuk waktu-waktunya, itu kalau Subhanallah itu kalau kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Kemudian juga untuk mengingatkan imam ketika salah mengucapkan atau salah gerakan dalam sholat. Kemudian kalimat Masya Allah ini ketika kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan tapi ada campur tangan manusia di dalamnya. Kemudian kalimat takbir itu ketika kita adzan atau iqomah, kemudian ketika kita sholat, ketika kita melakukan takbir di malam Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian ketika kita maju ke medan perang untuk menyemangati. Nah, sebelum pelajaran pada hari ini kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk, salah satu memimpin. Saya Pak Guru. Ya. Oke, sikap berdoa. Teman-teman kita mau baca doa penutup majelis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Guru menutup pelajaran hari ini, untuk tetap selalu jaga kesehatan. Nanti kalau mau main jangan lupa pamit kepada orang tua dan mainnya jangan jauh-jauh, nanti kalau orang tua mencari tidak bingung. Baik, Siap Pak Guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Alif. Ya. Ya. Terima kasih Pak Alif, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dewi Prasari. Monggo komentarnya. Ya. Matur nuwun Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.